Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikada Leli Suryaningsih, absen 20 dari kelas 10 keperawatan. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep asas Black. Sebelum saya masuk ke materi konsep asas Black, saya akan menjelaskan apa itu suhu dan kalor terlebih dahulu. Oke, yang pertama, apa itu suhu dan kalor? Suhu merupakan ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Dan kalor merupakan perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Lalu apa ya yang membedakan antara suhu dan kalor? Nah, perbedaan pada dasarnya, kalor adalah energi yang berpindah sementara suhu hanyalah ukuran yang menyatakan tingkat panas atau dingin dari sesuatu. Jika kalor adalah penyebabnya, maka suhu adalah akibatnya. Contohnya seperti es yang meleleh yang terjadi karena terdapat perpindahan energi matahari lewat radiasi. Sekarang kita lanjut ke konsep asas Black. Asas Black merupakan suatu prinsip dalam termodinamika yang ditemukan oleh Joseph Black. Asas Black juga memiliki bunyi. Bunyi asas Black adalah sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Joseph Black lahir pada 16 April 1728 dan meninggal pada 6 Desember 1799 pada umur 71 tahun. Ia adalah ahli fisika dan pada tahun 1760 merupakan orang pertama yang menyatakan prinsip asas Black, yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor. Joseph Black adalah seorang ilmuwan dari Skotlandia. Dia menyatakan bahwa es dapat mencair tanpa berubah suhunya. Hal ini berarti bahwa es dapat menyerap panas dan menggunakan energi panas tersebut untuk mengubah bentuknya menjadi cair. Ia juga menemukan bahwa kejadian yang sama akan terjadi saat air berubah menjadi uap air. Energi yang diserap oleh suatu bahan untuk berubah dari padat menjadi cair disebut kalor laten peleburan. Sedangkan saat benda cair berubah menjadi gas bisa disebut dengan kalor laten penguapan. Dan Black juga mengatakan bahwa sejumlah substansi yang berbeda akan membutuhkan sejumlah energi panas yang berbeda pula untuk menentukan suhunya dengan kenaikan yang sama. Selanjutnya, fenomena asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu kita mencampurkan air panas dengan air dingin, maka kalor akan berpindah dari air panas menuju air dingin, sehingga campuran air akan terasa hangat. Suhu akhir setelah pencampuran adalah air panas dengan air dingin. Ini disebut suhu ternal atau bisa disebut dengan keseimbangan. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan asas Black. Ada pula penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari yang pertama, penentuan nilai pembakaran suatu bahan bakar, yang kedua, penentuan kapasitas beban pendingin mesin, yang ketiga, menentukan jumlah energi, yang keempat, penentuan temperatur kesetimbangan termal, insulin reaktor atau EGIN, atau sistem apa saja yang menerapkan pemakaian insulasi termal. Yang kelima, penetapan untuk pemilihan bangunan rumah, contohnya seperti lantai. Pada asas Black berlaku jika dua buah benda dengan suhu yang berbeda dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan memberi kalor pada benda yang lebih dingin sehingga suhu keduanya sama. Jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Dan yang terakhir, benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Tentunya kalian pasti tahu kan, pengukuran kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Jika kalian tidak tahu pasti, yuk kita belajar sama-sama. Nah, pengertian energi itu sendiri yaitu energi adalah kekal sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar Ql dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar Qt dengan besar yang sama. Dan rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, rumus asas Black secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut.
Nah, untuk melatih kemampuan diri ada beberapa contoh soal nih. Soal pertama yaitu sebanyak 300 gram air dipanaskan dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika massa jenis adalah 1 kal per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram, tentukan A. Banyaknya kalor yang diterima air tersebut dalam kalori, B. Banyaknya kalor yang diterima air tersebut yang dicari joule. Penyelesaian diketahui M sama dengan 300 gram, C sama dengan 1 kal per gram derajat Celcius, delta T sama dengan 50 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius mendapatkan hasil 20 derajat Celcius. Yang ditanya Ki dalam kalori dan joule. Jawab. Yang pertama-tama kita jawab yang A terlebih dahulu. Banyaknya kalor yang diterima air dihitung dengan menggunakan rumus atau persamaan sebagai berikut ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 300 gram dikali 1 kal per gram derajat Celcius dikali 20 derajat Celcius. Q sama dengan 300 dikali 1 mendapatkan hasil 300 dan Q sama dengan 300 dikali 20 derajat Celcius mendapatkan hasil Q sama dengan 6000 kal. Jadi, banyaknya kalor yang diterima air tersebut adalah 6000 kalor. Kita lanjut pertanyaan yang B. Dari kesetaraan kalori dan joule diketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 joule sehingga Q sama dengan 6000 dikali 4,2 joule mendapatkan hasil 25.200 joule. Maka, banyaknya kalor yang diterima air adalah 25.200 joule. Gimana? Gampang bukan? Yuk kita lanjut ke soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 joule per kilogram Celcius dan kalor jenis air 4200 joule per kilogram Celcius, maka tentukanlah suhu kesetimbangan yang tercapai. Untuk di sini anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan ya. Penyelesaian. Diketahui M air sama dengan 0,5 kg, C air sama dengan 4200 joule per kilogram Celcius, T air sama dengan 100 derajat Celcius, M al atau aluminium sama dengan 0,5 kg, C al sama dengan 900 joule per kilogram Celcius. Yang ditanya adalah T akhir. Jawab. Di sini kita menggunakan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Maka M air dikali C air dikali dalam kurung 100 min T akhir tutup kurung sama dengan M al dikali C al dikali dalam kurung T akhir min 25 tutup kurung. Berarti 0,5 dikali 4200 dikali 100 min T sama dengan 0,5 dikali 900 dikali T min 25. 0,5 dikali 4200 dikali 100 mendapatkan hasil 210.000 dikurang 2100 T sama dengan 450 T min 11.250. Untuk yang bingung 2100 dapat dari mana dan 450 T mendapatkan dari mana, yaitu 2100 dapat dari 0,5 dikali 4200 dan 450 dapat dari 0,5 kali 900. Maka jika sudah paham, itu semua dipindahkan ruas. Dan ingat, jika pindah ruas, min akan berubah menjadi plus dan plus akan berubah menjadi min. Maka 210.000 ditambah 11.250 sama dengan 450 ditambah 2100. Maka 210 ditambah 11.250 mendapatkan hasil 221.250 sama dengan 450 ditambah 2.100 mendapatkan hasil 2.550. Maka
T sama dengan 221.250 dibagi 2.550. Dan hasil akhir T sama dengan 86.764 derajat Celcius. Jadi, suhu akhir campuran tersebut adalah 86.764 derajat Celcius. Contoh soal nomor 2 ini memang agak ribet dan sulit, namun jika dipelajari secara perlahan, maka itu akan terlihat sangat mudah. Semangat semuanya! Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Semoga harimu menyenangkan. Annyeong!